bagaimanapun orang tua dulu yang nggak tahu ilmu parenting pun kalau dengan ketulusan hatinya, dengan keikhlasan dirinya, dengan doa-doa setiap malamnya, itu bisa menjadi energi yang menjadi kuantum ikhlas ya kalau dalam bahasa ininya akan menjadi energi bagi semesta itu untuk menjadikan magnet bagi dirinya untuk menghantarkan kesuksesannya dengan izin Allah Ta'ala. Saya yakini itu. Umat ini unik-unik ya. Udah masuk ke teori pendidikan Montessori ya tadi ya. Banyak banget sekarang lembaga pendidikan itu ya, kita bilangnya lembaga pendidikan Islami yang pakai metode pendidikan dari Bu Maria Montessori. Monggo gimana tanggapannya? Jadi pencipta teori ini kan seorang dokter ya. Nah, jadi kata kuncinya dokter. Jadi dia menekankan pendidikan tentang kemandirian, tapi ada eksplorasi bebas, ada pembelajaran sensorik, jadi distimulasi dengan banyak variasi, dan habitat yang disiapkan atau lingkungan. Terutama fokus di usia 0 sampai 6 tahun. Jadi golden age. Sebenarnya itu ya. Nah, jadi golden periode yang paling utama di usia itu. Makanya kebanyakan sebenarnya kalau di usia TK itu ya memang pasnya itu. Bukan calistung ya. Jadi bukan di usia SD sebenarnya. Konsep Montessori itu paling utama itu diprioritaskan di golden age, memberi stimulasi sensori. Pendidikan di rumah, mungkin PAUD gitu ya. Nah itu kan menganut dalam tanda kutip perkembangan otak. Yang tadi saya sampaikan usia seperti itu. Nah ini masuk ke neuroscience-nya ini berarti ya. Neuroscience, jadi lebih ke perkembangan sana. Nah jadi sebenarnya ya Montessori itu prestik ya, jadi ibaratnya kesannya itu seolah-olah memang religius ya. Jadi kesan-kesannya religius ya, karena awalnya memang murni menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan seperti itu. Kemudian dia menggunakan metode yang lebih efektif ya, memasukkan nilai-nilai Islam. Jadi di situ ada memasukkan nilai-nilai Islam, ya. Jadi seperti itu. Ini berarti udah tahapan modifikasinya ya, bukan lagi dari Maria Montessori-nya ya. Jadi kan dalam tanda kutip ini kan beliau seorang Nasrani ya. Iya, benar. Nah, jadi mungkin dalam tanda kutip ada beberapa kitab-kitab di ahli kitab ya. Kalau saya pernah pelajari itu ada yang bersesuaian dengan Al-Quran. Yang mungkin belum disentuh sama tangan-tangan pendetanya itu. Yang mungkin seperti itu, kemudian dalam tanda kutip dibuktikan secara empirik. Nah, kemudian diuji cobakan. Nah, ternyata risetnya, ada nilai signifikan dari parenting tersebut. Nah, ini yang kalau lihat. Nah, contohnya di situ memang dalam tanda kutip yang ada di Islam. Nah, ini ada literasinya nih. Ini ada perintahkanlah anak-anak kalian sholat pada usia 7 tahun. Nah itu kan di prinsip Montessori ada. Seperti itu. Maksudnya dalam tanda kutip, di usia 0-7 tahun itu diperintahkan pada usia 7 tahun. Nah, jadi pembentukan anak, dia kan fokus di neuroscience, yaitu di pembentukan di usia 0-7 tahun. Maka di dalam Islam, ini seolah-olah sama, yang sama. Nah itu, maka yang menandakan pentingnya pendidikan di usia dini. Ini yang sama. Jadi usia dini itu penting dihabitatkan tadi. Kemudian sensorik dan eksplorasi. Nah, contohnya ini yang sama nih. Membiarkan cucunya Hasan dan Husain bermain. Bahkan beliau ikut merangkak bersama mereka. Nah itu contoh yang sama. Nah lingkungan yang mendidik, Islam menekankan teladan orang tua. Nah lingkungan pertama anak untuk belajar. Jadi dia fokus ke sana. Ini yang dalam tanda kutip mirip sama. Jadi bisa jadi beliau itu mempelajari. Saya juga belum membuka penuh apakah beliau diilhami oleh Alkitab. Ini kalau saya lihat beberapa buku-buku itu memang mencuplik Alkitab juga. Nah ini yang dalam beliau ini dikenal cukup religius juga ya Bu Maria ini ya. Betul. Nah seperti itu bisa jadi ada beberapa yang sama memang yang sama dengan Islam. Nah ini seolah-olah begitu, Ustaz. Jadi makanya kita itu terkenalnya seperti itu. Nah cuman bagi kalangan konservatif itu kadangkala
ini adalah produk Barat, Oke. sehingga dicurigai dalam tanda kutip, oh ini bersifat liberal, kemudian sekuler dan sebagainya. Ada agenda terselubung. Ya, gitu. seperti itu. Nah, seperti itu. Makanya kadangkala itu kita menolak, wah cukup diajari sholat, puasa, kemudian ngaji, zakat, dan sebagainya ya. Nah, seperti itu komunikasi. Kalau di sini data-datanya bahwa kalangan konservatif ya, hal-hal yang komunikasi lembut dengan anak, terus mendengarkan perasaan mereka, memahami psikologi perkembangan, itu kurang penting. Nah, padahal beliau konsepnya seperti itu ya. Nah, bahkan dianggap seolah-olah itu melayani penuh dan dianggap memanjakan anak. Seperti itu. Nah, saya lihat seperti itu. Nah, makanya beberapa kali kadangkala kita menganggap bahwa sebenarnya Islam itu lengkap di dalam pendidikan anak. Contohnya seperti Nabi lemah lembut dan kasih sayang. Seperti itu ya. Tadi sini hadisnya mencium cucunya. Ada ya. Saya punya 10 anak, belum pernah saya cium satupun. Nah, ini tidak itu ada ya. Dan itu seolah sahabat yang itu seolah itu kayak bangga gitu ya. Tegas saya tuh kalau jadi orang tua gitu seolah-olah. Tapi terus ditimpali Nabi. Ya, barang siapa yang tidak menyayangi anak, nah gitu ya, maka dia tidak akan disayangi. Tuh. Seperti itu. Nah, ini contoh yang ini ya. Nah, jadi sebenarnya parenting Islami itu sudah ada semenjak bahkan Nabi Adam pun ada ya, seperti itu. Nah, sehingga kita perlu menuliskan ulang sebenarnya, kemudian mencari kitab-kitab dalam tanda kutip atsar-atsar yang lebih ini, kemudian kita sesuaikan dengan penelitian-penelitian modern, seperti itu. Tadi ya kan takutnya berarti publikasi itu ya. Kita udah punya semua sumber ilmunya ini, cuman yang menuliskan benar-benar ngerangkum lagi gitu, kemudian jadi satu metode utuh itu mungkin belum ada, atau sebenarnya ada cuman kurang terkenal. Ada enggak nama ilmuwan muslim yang udah nulis komplit gitu? Ada. Ini kemarin saya coba beberapa cari di buku. Nah, ini contohnya guys. Jadi dalam psikologi anak, ini dalam buku dalam nasihat Umar bin Khattab, itu yang tadi yang bersesuaian dengan Montessori itu salah satunya, bermainlah dengan anakmu di usia 7 tahun pertama, didiklah mereka di 7 tahun kedua, dan jadikanlah sahabat mereka di 7 tahun ketiga. Nah, itu nasihat Umar bin Khattab. Nah, ini fase perkembangan anak secara psikologi ya. Nah, cuman kita itu hanya berfokus kepada pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologis. Nah, tapi belum menyentuh ke level spiritual. Nah, tadi kan kalau katakanlah nilai-nilai karakter diri, kemudian core belief, ya, fondasi-fondasi keimanan, ketauhidan, jangan sekutukan itu kan tidak diajari di situ kan sebenarnya. Cuman kita bisa ambil hal-hal yang sifatnya komprehensif yang mendukung parenting dari Barat. Nah, gitu seperti itu. Nah, ini sebentar, ini kita kemarin coba saya cari di pencetus teori-teori Muslim itu banyak ya. Di sini ada, kami kemarin coba gali. Itu Ibnu Sina itu bahkan ada. Ya. Ibnu Sina bicara parenting juga ya? Parenting, menekankan perkembangan fisik, jiwa, dan ruh. Malah lengkap. Ini bahkan usia 0-7 tahun itu bermain, 7-14 tahun itu disiplin, 14-21 tahun itu pendidikan yang spesifik. Makanya kalau dalam konsep tadi ya, pertama itu adalah pengasuhan untuk membentuk fisik, kemudian juga kedisiplinan, moralitas. Nah, 7-14 tahun itu memberikan sentuhan pengasihan atau kasih sayang. Nah, kemudian setelah itu baru usia 14-21 tahun pengembangan diri. Makanya ada pendidikan spesifik ini di Avicenna. Bahkan di kitab Al-Ghazali itu menyatakan bahwa pendidikan anak itu melingkupi ada 3. Kolbi, akal, sama jasad. Nah, contohnya kolbi itu dididik dengan tauhid dan akhlak, kemudian akal itu dididik dengan logika dan ilmu, dan yang ketiga jasad fisik itu dididik dengan keterampilan untuk hidup. Ini di kitab Ihya Ulumuddin. Nah, seperti itu. Nah, di Ibnu Qayyim, nah itu ada kitab namanya Tarbiyatul Awlad, pengasuhan anak berbasis kasih sayang dan keteladanan, namanya Tuhfatul Maudud.
Kemarin saya lihat-lihat sekilas ini sangat berkorelasi ya dengan teori-teori seperti psikososial Erik Erikson ya di tahap 0-1 tahun kemudian membangun trust, kepercayaan. Nah, sejalan dengan hadis setiap anak dilahirkan dengan dalam kondisi fitrah. Hanya orang tuanya yang menjadikan Yahudi, ya, Majusi dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga teori Erikson yang pencarian jati diri melalui ibadah. Nah, relevan ini di usia remaja. Seperti itu. Kemudian perkembangan kognitif dari tadi Jean Piaget ya, fokus pada proses belajar anak sesuai usianya tanpa muatan ideologi yang bertentangan dengan Islam. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat beberapa teori-teori di sini itu sebenarnya ada, cuman kita belum mempublikasikan secara ilmiah menjadi suatu bentuk riset yang lebih terintegrasi. Nah, seperti itu. Sehingga seolah-olah produk Barat itu adalah sekuler, ya. Kemudian produk Timur itu adalah religius. Nah, seolah-olah dikotomi banget gitu ya, langsung kamu sini berarti kamu ke situ, ini ke sini, jalannya nggak bakal ketemu seolah-olah gitu. Ini ada satu lagi nih, yang terakhir ini kemarin tuh saya cari ya beberapa nih coba saya cek dulu. Tokoh. Nah, ini. Jadi ada buku ini namanya bentar. Nah, jadi ini tokohnya belum ini, ada buku yang namanya ini Al-Hikmah Dalalatul Mukmin. Hikmah adalah barang hilang milik orang mukmin. Jadi konsepnya adalah ambil yang sesuai. Konsep pengasuhan di masa kecil berpengaruh kepada kepribadian. Nah, sejalan dengan hadis Nabi. Kemudian tolak yang bertentangan, contohnya psikoseksual dan determinasi harus ditinggalkan. Nah, kemudian bangun alternatif, contohnya seperti gunakan tauhid sebagai fondasi untuk core belief. Kemudian anak itu adalah amanah Allah yang harus kita didik. Nah, tujuan pengasuhan untuk menghamba kepada Allah. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat memang dalam tanda kutip ya sudah banyak ilmuwan Muslim yang mana dari kitab-kitab terdahulu, cuman belum kita kulik lebih dalam menjadi sebuah riset riset ilmiah. Seperti kalau itu kan dari ulama-ulama kita bilang mungkin salaf gitu ya, ulama-ulama yang sudah terdahulu. Kalau ulama kontemporer yang nulis ulang itu kan tadi juga lebih kayak konsep-konsep umum ya. Jadi kayak hati diisi dengan tauhid, kemudian fisik dan Nah, itu kalau yang kontemporer kemudian nuliskan itu lagi, kemudian jadi jadi satu metode barulah. Masa kita ikutnya Montessori terus kita bikin teori Syariful Banun gitu misalnya. Udah ada belum Mus yang nulis komplit gitu sampai ke misalnya tadi sampai ke soal makan gimana kalau anak berbohong pendekatannya gimana, kalau anak mau main itu pengarahannya gimana dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat dalam perkembangan sekarang itu sebenarnya ada, cuman tidak bisa blooming. Teori-teori itu banyak. Jadi teori-teori bahkan dari bangun tidur sampai tidur lagi, makanya bagaimana menghadapi anak bohong. Itu saya lihat tuh buku-buku parenting Islam itu banyak sekali. Nah, sebenarnya juga sudah terintegrasi, tetapi tidak dalam tanda kutip sedasar se-booming, seviral teori-teori Barat. Ya kenapa? Ya karena media lagi. Larinya ke sana. Jadi sebenarnya ada. Kalau kita lihat buku parenting Islam itu banyak dan pun juga demikian kadang-kala juga mencuplik fondasi-fondasi ilmu-ilmu psikologi dari Barat. Seperti itu. Nah, ya karena dari awal memang nggak harus semuanya ditolak juga gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat memang ya karena
tidak bisa seviral ya, ibaratnya kita sekarang mau bikin teori baru, nah siapa Anda gitu loh. Seperti itu. Jadi kalau ilmuwan mana yang terkenal ini, saya lihat kalau kita sebagai seorang muslim ya yang pengen belajar kafah, itu kan rujukan kita adalah ulama-ulama salaf. Umpama ada seorang tokoh muslim yang ini, pasti kadangkala kita melihat dia figurnya siapa dulu gitu. Kadang kita melihat figurnya siapa ini, dari mazhab apa ini, kan begitu. Kadangkala seperti itu. Apa, gitu. Nah, seperti itu. Kadangkala yang dalam tanda kutip kita itu belum bisa terintegrasi karena lebih kepada kekurang ininya ya. Kita sebagai muslim itu kekurang aware, kesadaran kolektif kita untuk bisa mengimplementasikan nyata, karena dunia ini kan sudah terdistraksi dengan banyak hal, sehingga kalau mau nerapkan penuh parenting Islami itu ibaratnya harus butuh uslah gitu. Benar-benar nggak ada distraksi, nggak ada senggolan sama hal lain. Seperti itu yang dalam tanda kutip ini kita lihat itu. Jadi kalau Montessori tadi berarti gimana? Secara umum lebih dekat gitu ya berarti kepada teori-teori pendidikan Islam gitu. Lebih dekat. Tapi mungkin fokusnya di usia 0 sampai 7 tahun, pendidikan di anak periode emas. Dengan kasih sayang dan sebagainya, tapi kan tidak ke spiritual. Tapi kayak yang tadi teori pendidikan Perancis tadi kan antum langsung ngarah ke wah ini ada yang kontroversial loh tapi gitu. Ya ini kalau yang Montessori mungkin ada nggak yang langsung ini nih, jangan yang bagian ini gitu. Selama ini saya belum menemukan. Jadi kalau yang sangat bertentangan dengan value-value, karena yang dibahas ya dokter dari pendidikan secara ini ya dalam tanda kutip ya emosional, kasih sayang, habituasi dan sebagainya. Jadi belum melihat yang kontroversi mana itu belum menemukan. Seperti itu. Nah ini contoh yang integrasi. Jadi ada tokoh yang sekarang kontemporer itu salah satunya ada Muhammad Nur Abdul Hafiz Suwaid, penulis Manhaj Tarbiyah An-Nabawiyah, menggabungkan surah Nabi dengan psikologi anak. Kemudian di UIN itu ada Profesor Abdul Mujib ya, psikologi pendidikan Islam. Cuman kan kita ini kan nggak sedasar salaf-salaf dulu gitu ya, seperti itu ilmunya. Nih ini contohnya menulis ya tadi menggabungkan sunnah dengan psikologi anak, itu kan ya comot sana comot sini ya, artinya memang harus gitu. Nah gitu, bukan dalam tanda kutip menemukan satu formula sendiri yang pembeda. Nah itu yang mungkin kalau mau viral dan bisa teori itu meledak, itu dia harus menemukan satu formula sendiri. Artinya cara mendidik ini itu kebenarannya adalah kebenaran yang bisa diduplikasi oleh orang lain dimanapun berada, bagaimanapun kondisinya, tidak dipengaruhi oleh agama, ya, tidak dipengaruhi oleh budaya, tidak dipengaruhi apapun, diterapkan bisa sama lah. Ini yang harusnya menjadi kita tantangan, ibaratnya generasi Muslim sekarang dalam pendidikan anak itu yang perlu diinikan itu. Tapi itu kayaknya kayak mustahil gitu nggak sih, Us? Karena kan kembali lagi teori parenting ini kadang bahkan disebut teori gitu ya, walaupun teori ilmiah, tapi kadang bisa dikalahkan sama teori yang lain. Kembali lagi tadi yang BAPI tadi ya, budaya, agama, kemudian filsafat sama I-nya apa? Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Nah, itu kan di lain-lain tempat beda, otomatis kan ada influence, ada pengaruh yang bisa bikin satu tempat sama tempat lain tidak berhasil gitu kan. Jadi ya kembali lagi sebenarnya parenting itu bukan ilmu eksak gitu ya, bukan ilmu yang ada satu ini dimunculkan kemudian ya udah yang benar itu gitu. Nggak bisa gitu ya. Termasuk dulu siapa sih salah satu tokoh parenting Islam Indonesia juga, beliau udah agak sepuh, seorang ibu ya. Waktu itu kalau nggak salah bahkan di televisi, makanya jadi kontroversi lumayan lumayan berat juga. Beliau mengatakan kalau anak dibully itu semestinya nggak bales. Pernah dengar nggak soal itu? Oh belum. Nah tapi kan itu kan di situ kan jadi banyak kontroversi itu, karena orang bully itu seringkali mereka juga nggak merasakan
iba, nggak merasakan apa, bahkan sampai mereka dewasa sekalipun itu, sampai mereka ketemu habis reuni gitu pun kadang pembuli itu kadang nggak ada penyesalan sama sekali itu. Jadi wah, ya gimana ya, memang bukan ilmu eksak ya, bukan ilmu pasti, jadi emang nggak bisa satu teori diterapkan ke semua tempat ya. Betul. Jadi dalam tanda kutip kasuistik ya. Jadi pendidikan tidak dibully, bisa jadi di tempat lain dibalas ya. Itu justru yang bully sudah nggak bully lagi. Itu dalam buku Robert Kiyosaki juga gitu kasusnya. Dalam cash flow quadrant itu loh. Itu kan dia dulu kecil, kemudian dibully, terus bapaknya kan tentara dan sebagainya itu. Kemudian coba kamu balas. Nah setelah itu terus tidak dibully lagi. Nah itu contoh kan, artinya kan kasuistik, artinya tidak bisa. Kadang ada saatnya mungkin ya tidak membalas itu bisa benar, tapi kadang kala membalas itu dalam tanda kutip untuk menunjukkan kita itu ya kuat. Bukan berarti kita membalas pembulian, tidak seperti itu. Nah, membalas biar tidak dibully aja gitu ya. Seperti itu. Nah, makanya ini konsep tadi ya, kalau kontroversi seperti Montessori dengan Islam itu memang belum menemukan. Cuman memang kalau kita lihat ya, orang tua itu sebagai fasilitator paling utama. Jadi menyiapkan pendidikan anak, habitat, lingkungan, ya. Kemudian tidak terlalu banyak melakukan intervensi yang berlebihan, seperti itu. Nah, sementara kalau di Islam sendiri, ya, itu dalam tanda kutip orang tua itu sebagai murabi kan. Jadi tidak hanya fasilitator, tapi pendidik utama, seperti memberikan keteladanan, bimbingan ruh spiritual, ya, tidak hanya menyiapkan lingkungan, tapi juga memberikan arahan spiritual juga, seperti itu. Makanya sebenarnya kita nggak, ibaratnya apa ya, tidak kontroversi langsung itu tidak, tapi dalam tanda kutip mungkin kadarnya gitu ya, sampai di mana cuman dibebaskan, sampai di mana harus mengarahkan. Betul, gitu itu kan ya. nggak sampai seperti itu ya. Contohnya dalam konsep kemandirian itu anak dilatih mandiri sejak dini. Contohnya misalnya berpakaian sendiri, menyiapkan makanan, ya. Contohnya help me to do it myself, itu kan. Jadi bantu saya untuk mengerjakan diri saya, kan konsep Montessori. Nah, kalau di dalam Islam memang penting, tapi selalu diikat dengan nilai-nilai syariat, ya. Contohnya anak seperti tidak mandiri ya dibiarkan tidak, tapi dilatih sholat sejak usia 7 tahun, dilatih puasa, dilatih merapikan barang. Jadi tidak semuanya mandiri, ya, tidak mandiri, melainkan ada tanggung jawab. Tapi juga kita dampingi, tidak hanya fasilitator, tapi sebagai murabi. Nah, seperti itu. Ini kalau kita lihat seperti itu ya. Jadi Montessori itu kan memang berdasarkan pengalaman ya, pengalaman hafalan kaku. Tapi kalau di Islam, nah itu butuh keteladanan. Jadi tidak hanya berdasarkan pengalaman ini, tapi keteladanan orang tua yang baik akan melahirkan anak-anak yang baik dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini tadi setelah ini tadi ya. Jadi sebenarnya arahnya diskusi kita ini udah jelas kalau parenting Islam sama Barat itu sebenarnya nggak harus dikotomi, nggak harus dipecah satu sana satu sini. Kita tetap bisa ngambil mana yang itu sesuai dengan Quran Sunnah kita pakai, yang syubhat-syubhat atau yang jelas-jelas bertentangan kita buang aja kan gitu. Tapi mungkin memang masih banyak dari kalangan muslimin yang mungkin pahamnya kita bilang konservatif gitu ya. Sangat jumud gitu, sangat benar-benar enggak, pokoknya yang dari barat berarti sekuler, berarti itu kafir itu kayak gitu. Nah, kemudian dari situ merasa bahwa parenting itu dengan segala perkembangannya itu nggak penting, dan bahkan mungkin dalilnya kayak sekarang ada gentle parenting segala macam, parenting lemah lembut. Buktinya sekarang anak-anak malah gampang stres. Lihat nih saya yang dulu pakai parenting VOC gitu kan. Parenting penjajah. Pokoknya terus kemudian itu jadi fenomena yang mungkin disebutnya sebagai parenting warisan. Jadi gimana dapatnya dari orang tua diterapkan lagi ke anaknya tanpa melihat perkembangan zaman, perkembangan teknologi maupun informasi apapun itu gitu. Itu menurut antum gimana pandangan antum atau mungkin nasihat antum untuk kasus-kasus seperti ini kayak gimana? Jadi gini, yang pertama
dalam tanda kutip konservatif itu sebenarnya ada baiknya. Untuk apa? Untuk membentuk sebuah militansi. Jadi kita tidak mengesampingkan karena memang ada di daerah tertentu atau halakoh tertentu dalam tanda kutip itu kita tidak salahkan untuk menutup diri dari perkembangan ilmu pengetahuan. Artinya menggunakan parenting warisan yang sudah terbukti secara turun-temurun bisa membentuk karakter anak dengan baik. Kalau itu menjadi sebuah core belief, artinya itu menjadi sebuah keyakinan dan empirik dan teruji terus, kenapa tidak? Kalau saya seperti itu, oh saya mendidik seperti ini, gayanya seperti ini, oh enggak sesuai dengan zaman anak sekarang ya tetap saya didik seperti ini. Nah, setiap orang dan setiap tempat, setiap keluarga itu punya kadar yang berbeda-beda. Artinya kalau itu sesuai, cocok, itu saya jamin juga akan menjadikan anak punya akselerasi nanti di dalam perkembangan dirinya. Nah, tetapi kadangkala ada yang di antara orang tua yang konservatif, sementara anak ini sudah mengalami missing link ya, dalam bahasanya itu ada terputus. Kemudian dia sangat terpengaruh oleh lingkungan dan sebagainya. Terus ada pembandingan dengan orang yang lain. Nah, itu terutama yang bagian itu biasanya. Itu ya, membandingkan orang tuanya yang itu enak kok, itu nggak galak kok, kayak gitu kan. Nah, inilah yang dalam tanda kutip, inilah yang dalam perlu orang tua itu harus menyadari sejak dini. Artinya saya mendidik saya memang kurang tepat dengan anak seperti ini. Bahkan tidak hanya anak ini, bahkan antar anak generasi saja juga bisa beda. Kalau kita menggunakan ini, ternyata cocok terus. Karena memang culture keluarga itu core belief-nya tinggi. Contohnya tradisi warisannya memang bagus. Nah, tapi ada juga yang tidak bagus. Dalam tanda kutip sangat dipengaruhi lingkungan luar yang mana dia butuh stimulasi-stimulasi dari perkembangan peradaban parenting. Kalau saya seperti itu. Jadi tidak selamanya orang konservatif itu salah, tidak. Justru menurut saya bisa menjadi militansi asalkan terbukti secara empirik dalam mendidiknya punya karakter yang kuat. Nah, tapi kalau ya tidak, itu tetap mau tidak mau harus menyesuaikan dengan perkembangan dan perubahan zaman. Seperti itu. Kalau mungkin yang paling contoh yang paling gampang kan ini mungkin yang paling sering ditolak oleh kalangan konservatif itu kan mungkin gentle parenting. Karena mungkin pandangannya kalau dari namanya ada udah gentle nih kan. Gentle artinya lembut gitu kan. Wah, enggak ada militansinya, enggak ada ketegasan, enggak ada nanti jadi lemah gemulai gitu. Jadi kaum tanpa tulang di TikTok gitu. Kayak gitu mungkin asumsinya udah seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya kan militansi itu ya memang perlu di satu sisi, tapi seringkali yang bahkan mungkin anak nangis pokoknya malah tambah dibully, malah kayak seperti itu. Mungkin kan ada yang seperti itu. Ya mungkin dia menjadi pribadi yang lebih tegar, tapi secara mengekspresikan emosi maupun memahami emosi orang lain itu dia jadi benar-benar tidak tahu atau tidak mau tahu, mungkin seperti itu. Ya, mungkin kalau yang khusus nih, yang di niche itu, yang di lingkup itu tok gimana? Yang di lingkup soal ketegasan dan kelembutan itu tadi. Gimana sih yang harus pasnya di mana, atau tetap nggak bisa juga dikasih taraf yang dari standar balik ke tradisi masing-masing tadi? Nah, jadi gini ya, kalau saya lihat memang semenjak perkembangan ilmu parenting antara harus butuh otoriter, kemudian ada yang permisif, kemudian ada yang neglect, jadi bebas dan sebagainya. Itu kan dalam tanda kutip kita tidak bisa membenarkan satu teori kemudian menyalahkan teori yang lain. Nah, artinya kelembutan itu dibutuhkan bagi contohnya suatu keluarga yang dia sifat mungkin ya dalam tanda kutip sifat yang dalam tanda kutip itu seperti di negara mana ya, kalau kita lihat yang sifat kriminalitasnya tinggi, empatinya kurang. Ya, jadi kemudian dia ibaratnya tegaan. Katakanlah
negara-negara Amerika Latin misalnya. Seperti itu. Ya, Chile, Brazil, ya kayak itu gitu. kan mungkin ya kita belum riset sampai ke sana ya. Cuman kalau dalam tanda kutip penuh dengan dunia kriminalitas dan sebagainya, kurang rasa empatinya dan seterusnya. Menurut saya gentle parenting itu penting. Untuk apa? Ya. Jadi untuk apa? Kan ada prinsipnya adalah empati, respect. Gitu ya, kelembutan, respect. Nah, tapi terkadang anak yang dalam tanda kutip itu tidak pernah merasakan kondisi lingkungan luar yang ekstrim, terlalu lembut, itu kaget saat di dunia luar. Seperti itu. Jadi shock culture. Shock culture. Seumpama orang tua itu nggak pernah memarahi, kemudian tidak pernah memberikan ibaratnya punishment ringan dan sebagai konsekuensi logis dari sebuah tindakan. Akhirnya saat di luar melihat ya kondisi yang mana tidak sesuai dengan ekspektasi, akhirnya dia akan menjadi pribadi yang rapuh. Sehingga resiliensi daya tahannya akan kurang. Seperti itu. Jadi pendekatan sekarang kan yang lagi marak gentle parenting itu adalah pendekatan secara emosional. Sehingga apa? Lebih respect kepada anak. Tapi kadangkala juga membuat daya resiliensi anak itu kurang tangguh saat di luar. Seperti itu ya. Contohnya kalau kita biasa menyuruh anak secara konvensional, nak, ayo pakai sepatu sekarang, nanti ibu tinggal. Itu konvensional kan. Tapi kalau gentle parenting itu, ibu lihat, nah contohnya ibu lihat nih, adik belum memakai sepatu, kita harus pergi sekarang. Adik mau pakai sepatu warna ini atau ini. Jadi ini kan lembut, nggak langsung pakai sepatu sekarang. Ya, nanti saya tinggal nih, kan gitu nggak. Tapi, nah adik mau pakai sepatu yang mana? Ini kan pendekatan ini ya. Tapi ada orang yang adik mau pakai sepatu yang mana? Ada orang yang dalam tanda kutip tidak sadar. Ini sebenarnya suruh pakai sepatu gitu loh. Nah ini kan lembut itu untuk sebenarnya untuk menyindir ya, sindiran ya. Nah seperti itu. Jadi kalau kita lihat memang setiap anak itu tidak selalu tepat dengan proses-proses suruhan atau teguran atau reward dan sebagainya. Ada anak yang cukup diberikan senyum udah senang. Ada anak yang harus diberi sesuatu baru senang. Kan begitu. Jadi ada anak yang dalam tanda kutip ditegur cukup dengan apa ya, katakanlah teguran ringan. Ini sebaiknya di sini, jangan ditaruh di situ. Sudah sadar ada yang butuh dibentak kan begitu. Nah ini yang dalam tahu nggak di sini bukan di situ, kan begitu. Nah adanya saja. Jadi kadangkala tidak selamanya semua teori itu tepat untuk setiap orang. Ya, karena ilmu humaniora itu sangat fleksibilitas tinggi, dinamis. Jadi belum tentu cocok untuk si A, kemudian cocok dengan si B. Ya inilah justru kayanya akan ilmu, sehingga kita akan lebih komprehensif di dalam menangani keunikan setiap anak. Berarti ya karena setiap anak itu adalah unik, nggak ada pada akhirnya satu buku yang satu ini pokoknya dipelajari setiap orang tua bisa nangani semua anak, nggak bisa juga. Betul. Ya. Pada akhirnya dari semua teori yang ada, orang tua juga harus ngelihat lagi kondisi si anak gimana. Seperti itu. Nah di sisi lain mungkin tadi yang nggak mau update cari gimana teori yang sekarang. Di sisi lain mungkin ada sebagian ya mungkin posisinya juga belum jadi orang tua, posisinya masih jadi anak doang, belum nikah gitu bahkan. Tapi update terus sama teori-teori parenting. Nah kemudian dari situ dia malah merasa kalau ternyata didikanku dulu, orang tua aku ke aku itu salah dulu. Nah, kemudian jadi dia gak respect sama orang tuanya, kemudian malah mungkin menggurui kayak gitu. Mungkin masih ada adiknya gitu yang masih kecil terus bilang ke orang tuanya harusnya nggak gitu, harusnya kan gini. Ya walaupun mungkin ada maslahatnya juga ya kayak gitu. Tapi gimana nih Us? Kalau pandangan antum juga mungkin nasihat antum buat orang-orang yang seperti ini gimana? Oke ya. Jadi jadi seperti ini ya. Kalau kita melihat pada kasus seperti ini, jadi anak mengetahui ilmu yang lebih dasar daripada orang tua. Terus kemudian, harusnya ini terus menyalahkan orang tua. Jadi ini sebenarnya adalah kalimat yang kurang bijak dari anak. Kenapa? Karena bagaimanapun orang tua kita, ya dalam tanda kutip,
seburuk apapun bahkan orang tua kita mendidik, saya yakin ya setiap orang tua itu punya jiwa untuk melindungi anak dan membesarkan anak dengan baik. Nah, walaupun mungkin beliau-beliau kurang pas di dalam mendidik kita. Contohnya dulu dengan ketegasan yang kemudian sampai melukai dan menjadikan trauma anak. Kemudian ada yang terlalu memanjakan sehingga anak tidak menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan tegar dan sebagainya. Terus kita sebagai anak belajar ilmu parenting yang lebih, terus kemudian kita menyalahkan anak. Itu sebenarnya menyalahkan orang tua ya, menyalahkan orang tua gitu. Harusnya mendidiknya nggak seperti ini. Harusnya kita menerima diri kita itu adalah bentuk terbaik diri kita. Seperti itu. Jadi contohnya, orang tua saya mendidik gini, saya juga jadi seperti ini. Nah, kemudian saya harus mendidik anak seperti apa? Karena setiap masa itu tentunya ada variabel yang berbeda-beda yang mempengaruhi kita. Tapi saya yakin kita sebagai umat muslim tentunya dari ketulusan doa orang tua kita, kemudian dari kesungguhan orang tua kita untuk membesarkan tumbuh kembang kita, itu akan menjadi energi baik ya di dalam diri kita ya. Entah dia nggak tahu ilmu parenting apapun ya, tapi core belief yakinnya pada Allah Ta'ala, menggantungkan semuanya pada Allah Ta'ala, bahkan diberi rezeki kita, kemudian diberikan makanan yang halal ya, kemudian akan menjadi darah daging di dalam tubuh kita, kemudian dididik ya kebaikan. Kalau nanti ada distraksi luar yang mempengaruhi semua kepribadiannya, kita pasrahkan kepada Allah Ta'ala, ya insya Allah akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, anak-anak yang soleh dan solehah. Dan saya itu yakin seperti itu. Bagaimanapun orang tua dulu yang nggak tahu ilmu parenting pun, kalau dengan ketulusan hatinya, ini banyak kisah nyata seperti itu. Bahkan mereka nggak berpendidikan tinggi, mereka nggak tahu ilmu parenting, tapi karena dengan ketulusan hatinya, dengan keikhlasan dirinya, dengan doa-doa setiap malamnya, itu bisa menjadi energi yang menjadi kuantum ikhlas ya, kalau dalam bahasa ininya akan menjadi energi bagi semesta itu untuk menjadikan magnet bagi dirinya untuk menghantarkan kesuksesannya dengan izin Allah Ta'ala. Saya yakini itu. Seperti itu. Artinya kita sebagai anak itu proporsional bahwa orang tua kita anggap saja sudah tepat membesarkan kita, mendidik kita. Sehingga kita punya rasa syukur dan selalu mendoakan juga orang tua kita tentunya. Karena saat kita memuliakan orang tua kita, kita juga akan dimuliakan nanti oleh anak-anak kita. Nah, kalau saya konsepnya seperti itu. Kalau kita sudah tahu ilmu parenting banyak, ini ilmu itu bisa hanya sebatas pengetahuan, knowledge. Belum tentu nanti akan bisa dikerjakan. Seperti itu. Nah, kalau yang cocok kerjakan, nanti diulang bisa being, menjadi. Nah, itu akan lebih bagus. Karena kita punya kaya akan ilmu, diterapkan di sini A, nggak cocok, anak B, bisa cocok nih, ternyata cocoknya dengan ini, dengan ini. Jadi try and error memang ya, kehidupan itu adalah try and error, jadi tidak ada hukum pendidikan itu yang mutlak kebenarannya dalam hal mendidik proporsional pas dengan setiap anak. Saya yakin berbeda-beda. Gitu. Jadi ya gimana mau menyalahkan kamu sendiri, bahkan mungkin belum jadi orang tua sendiri gitu ya. Mungkin itu di satu sisi, di sisi yang lain mungkin ya ada quote yang mengatakan ya kalau kamu lihat orang tua kamu itu salah, yang mungkin benar-benar salah sebenarnya, ya kamu jangan gimana-gimana karena orang tua kamu itu juga baru ini jalanin kehidupan. Gitu ya. Oke, ini kita baru benar-benar kulitnya aja ini masalah parenting, dan ini udah berapa ini 1,5 jam kayaknya. Mungkin untuk sesi ini kita cukupkan sekian ya Us. Dan buat closing statement, mungkin bukan closing statement juga ya, tapi buat orang yang baru mau belajar parenting, mungkin coba antum kasih 3 buku yang recommended banget buat dipelajari buat orang yang baru mau belajar parenting. Ya tadi kita udah bahas panjang lebar kalau nggak ada satu metode yang fit for all itu ya, yang bisa buat sesuai buat semua kondisi, semua orang, semua budaya. Tapi mungkin bagi antum ada buku dalam pendidikan, dalam parenting itu. Mungkin 3 judul, atau antum mau tambahi atau kurangi sesuai gimana kesan antum terhadap buku-buku itu, monggo silahkan dia.
Oke, terima kasih. Kalau saya tetap merujuk kepada ulama-ulama salaf zaman dulu ya. Artinya kalau mau belajar ilmu-ilmu sekarang itu bisa banyak. Artinya silahkan kita mempelajari ilmu, mungkin bisa sebatas knowledge saja tanpa kita doing, kerjakan. Tapi yang jelas kitab-kitab induk itu seperti Ihya Ulumuddin itu harus kita pelajari ya. Kemudian juga kitab Tarbiyatul Aulad, pengasuhan anak dari Ibnu Qayyim itu insya Allah sudah lengkap. Dua itu ya. Jadi Ihya Ulumuddin sama Tarbiyatul Aulad. Nah itu jadi pengasuhan ahlak. Nah, kemudian kalau mau ditambahi di sini ada keteladanan Tuhfatul Maudud seperti itu, ini karya Ibnu Qayyim. Nah kalau saya punya satu dulu karena anak saya lahir pertama waktu di Jakarta itu dihadiahi buku kado Sang Buah Hati. Nah itu karya juga Ibnu Qayyim saya usia. Kado Sang Buah Hati kalau yang kontemporer sekarang seperti itu. Tapi kalau ini mungkin kitab Arabnya ini Tarbiyatul Aulad. Gitu. Tapi dilambari dengan Ihya Ulumuddin sepertinya akan tahu konsep hati, akal, fisik itu akan lebih ini ya. Mungkin Al-Ghazali juga agak sedikit kontroversi sebenarnya. Cuman ada beberapa ini ya, ada beberapa ilmu-ilmu yang bisa kita ambil di situ untuk mendidik anak-anak kita nantinya. Begitu. Mungkin sekian pertemuan kita di sesi ini. Mungkin banyak pertanyaan yang masih belum terjawab, banyak sektor parenting yang masih belum tersentuh, bahkan belum tersentuh kulitnya. Tapi ya itu tadi ya, kalau dari Ustadz Banun mungkin pelajari aja dasar-dasarnya dari ulama salaf. Adapun yang kontemporer silahkan nanti setelah baca itu akan bisa nyaring sendiri-sendiri. Oke. Mungkin kita cukupkan sekian. Kita akhiri pertemuan kita di hari ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Umat ini unik-unik ya.